Halo, selamat datang lagi di Telaah Mendalam. Tempat kita, membongkar sumber-sumber Anda buat cari intisarinya. Oke, mari kita langsung aja ya. Kali ini kita bakal nyelam ke salah satu cerita paling terkenal mungkin ya, dari Kitab Kejadian, pasal 11, ayat 1-9. Yep, Menara Babel. Anda juga kasih beberapa catatan refleksi nih soal kisah ini. Jadi sumber kita jelas ya, kutipan Alkitab dan catatan ringkas dari Anda. Misi kita, seperti biasa, pahami ceritanya, dan yang lebih penting lagi, kita gali bareng-bareng pelajaran apa sih yang relevan buat Anda dari sudut pandang sumber-sumber ini. Siap? Oke, kita mulai dari setting awalnya dulu. Jadi, Kitab Kejadian ini cerita setelah banjir besar itu loh, kondisi bumi itu, semua manusia masih pakai satu bahasa. Satu logat juga ya berarti? Ya, satu bahasa, satu logat. Nah, terus mereka ini pindah geraknya ke arah timur, terus nemu dataran luas di Sinear. Di sana mereka putuskan, oke, kita tinggal di sini aja. Nah, di sini nih mulai seru. Mereka nggak cuma mau netep, tapi punya rencana gede banget. Ambisius ya kedengarannya? Ambisius. Mereka bilang satu sama lain, ayo, kita bikin kota buat kita. Sama menara yang puncaknya itu, sampai ke langit. Wow, sampai ke langit. Iya, tujuannya kita cari nama, katanya, supaya kita nggak kesebar ke seluruh bumi. Coba perhatikan deh, cari nama sama takut terserak. Menarik itu motifnya ya. Betul, dan mereka udah siap banget secara teknis. Pakai batu bata yang dibakar khusus, terus perekatnya dari, apa itu istilahnya? Utar gala-gala. Oh ya, soal gala-gala itu catatan Anda kan jelasinnya itu semacam bitumen atau aspal alami gitu. Perekat yang kuat lah di zaman itu. Oke, semacam aspal ya? Iya, nah penggunaan material spesifik ini nunjukin kalau ini bukan sekedar ide iseng, tapi proyek yang ya direncanain matang banget. Perlu teknologi dan sumber daya ya berarti? Betul, ini nunjukin kesungguhan mereka dan mungkin juga rasa percaya diri yang tinggi banget buat wujudin visi mereka itu. Mereka punya ilmunya, punya kemauannya. Masuk akal. Nah, mereka bangun tuh dengan tepun. Terus ceritanya geser nih ke sudut pandang ilahi. Dikatakan Tuhan turun buat lihat kota dan menara yang lagi dibangun itu. Yang agak unik itu, reaksi Tuhan di ayat 6. Tuhan nggak langsung marah gitu, tapi kayak ngakuin kekuatan persatuan mereka. Oh ya, gimana bunyinya? Kira-kira gini, lihat, mereka ini satu bangsa, bahasanya satu. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanain, nggak ada yang nggak bakal bisa terlaksana. Waduh, jadi kayak ada pengakuan potensi gitu ya? Iya, ada pengakuan potensi besar di situ. Tapi, nah ini dia, diikuti sama tindakan pencegahan. Tuhan memutuskan buat mengacaukan bahasa mereka. Disitulah titik baliknya ya? Tepat. Dan dampaknya, pasti langsung kerasa banget ya. Coba Anda bayangin, lagi kerja bareng, kompak, tiba-tiba Nggak ngerti omongan teman sebelah. Nah, itu dia. Nggak bisa pahamin instruksi, pertanyaan, bahkan mungkin obrolan biasa aja. Komunikasi yang jadi pondasi kerjasama mereka, ya langsung hancur. Kacau total berarti ya? Total. Kalau kita lihat gambaran besarnya, seperti yang disiratkan sumber Anda juga, kekacauan bahasa ini kan pasti bikin salah paham, frustrasi. Bisa jadi debat, bertengkar. Betul. Dan akhirnya, pisah. Ironisnya, kan, hasil akhirnya mereka jadi tersebar ke seluruh bumi. Justru itu yang mau mereka hindari pas bangun menara. Iya juga ya, malah kejadian. Proyek raksasanya jadi terbengkalai, terus tempat itu dinamain Babel, yang katanya sih ada kaitan sama kata Ibrani buat mengacau balaukan. Oke, jadi ceritanya begitu. Nah, terus, apa nih artinya semua ini buat Anda? Kita coba gali lebih dalam yuk, pelajaran yang bisa diambil dari catatan refleksi yang Anda kasih. Ada 3 poin utama di situ kan ya? Iya, betul. Poin pertama yang ditekankan di catatan itu, jangan overthinking lah istilahnya, atau terlalu mikir rumit soal Tuhan. Maksudnya gimana tuh? Jangan overthinking. Implikasi yang disarankan sumber ini tuh, kalau kita terlalu banyak analisa, terlalu khawatir soal rencana Tuhan, itu malah bisa kayak bangun tembok penghalang gitu loh. Oh, jadi malah ngehalangin ya? Iya, bukannya imannya makin dalam, kerumitan mikir itu malah bisa
ngerusak kepercayaan dasar ke Tuhan, semacam ngajak buat seimbangin antara logika sama iman gitu mungkin ya. Menarik. Oke, poin kedua dari catatan Anda, jangan bikin ilah-ilah baru selain Tuhan. Ini juga, dalam nih. Iya, karena ilah di sini kan nggak harus patung ya. Betul, catatan Anda ngasih contoh gimana fokus kita bisa geser ke hal lain. Bisa benda, hobi, atau bahkan, kemampuan atau kesuksesan diri sendiri. Sampai-sampai hal itu ngejauhin kita dari Tuhan. Bisa jadi menaranya itu sendiri. Atau ambisi mereka buat cari nama tadi ya, udah jadi kayak ilah buat mereka. Simbol prestasi manusia gitu. Bisa banget. Jadi kayak pengganti ketergantungan sama yang ilahi. Dan catatan itu juga nyorot satu ilah spesifik yang perlu diwaspadai banget. Ya kesombongan itu. Mengandalkan diri sendiri secara berlebihan ya. Ya merasa bisa capai langit dengan usaha sendiri. Nggak perlu Tuhan. Ini kan jadi pertanyaan penting juga buat kita sekarang. Apa ya menara-menara atau ilah-ilah modern di hidup kita? Apa ya kira-kira? Mungkin karir, Status sosial, teknologi, atau bahkan ideologi tertentu yang tanpa sadar kita puja-puja sampai ngegeser fokus dari hubungan spiritual kita. Wah, perlu direnungkan itu. Oke, terus poin ketiga dan terakhir dari catatan refleksi Anda itu semacam undangan ya. Kembalilah kepada Tuhan Allah. Intinya sih itu. Pesan utamanya, menurut sumber ini ya, sebagai pengingat aja, bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan. Selalu ada, gitu ya? Dan catatan itu juga nekenin, Tuhan itu nggak ngerencanain yang jahat. Seringkali justru manusia yang milih jalan yang keliru, atau punya niat yang kurang pas. Kayak mungkin ambisi di Babel itu, yang didorong rasa takut dan bangga diri. Oke, jadi itu 3 poinnya. Jadi kalau disimpulkan, 3 pelajaran dari catatan Anda ini, hindari overthinking yang rusak iman, waspadai ilah modern, termasuk sombong, dan ingat buat kembali ke Tuhan. Ini kayak satu kesatuan pesan ya? Nyambung semua ya? Ya, kisah Babel ini kalau dilihat dari kacamata refleksi ini, jadi kayak studi kasus lah tentang dinamika antara ambisi manusia, potensi persatuan, bahaya kesombongan, pentingnya komunikasi yang benar, dan ya, fundamentalnya hubungan percaya sama yang ilahi. Jadi, telaah mendalam kita kali ini ngebedah Menara Babel bukan cuma sebagai cerita lama ya, tapi sebagai narasi yang menurut sumber Anda ini ngasih peringatan yang relevan terus soal kesombongan, ambisi yang salah arah, dan pentingnya jaga komunikasi serta hubungan yang benar dengan Tuhan. Betul. Nah, sebagai penutup nih, kita tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan sendiri ya. Oke, apa tuh? Coba deh pikirin, seberapa sering sih ambisi kita, bahkan ambisi yang kelihatannya bagus, atau tujuannya buat nyatuin, tapi tanpa sadar malah ngebangun menara baru. Menara dalam arti kiasan ya, prioritas yang keliru. Yang akhirnya malah misahin kita. Entah misahin dari sesama, atau dari makna hidup yang lebih dalam. Gimana menurut Anda? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak telaah mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.